Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bihadyihi ila yaumiddin. Amma ba'du, nas'alullaha ta'ala ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya mu'allima Adam wa Ibrahim alimna wa ya mufahhima Sulaimana fahimna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hasibu alla takuna fitnah. Wahasibu, dan mereka menyangka, yakni orang-orang ahlul kitab, mereka menyangka alla takuna, bahwasannya tidaklah dijumpai fitnatun, fitnah. Takunu di sini adalah takunu tam yang bukan nakis, sehingga fitnah di sini adalah fa'il, bukan isim takun. Fitnatun, fitnah maksudnya adalah balaun wa azab, bala dan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka dengan sebab pembunuhan mereka terhadap para nabi, pendustaan mereka terhadap para rasul. Fa'amu wa sammu. Fa'amu, maka mereka amu, maka mereka buta. Maksudnya adalah buta dari kebenaran. Tidaklah mereka mampu melihat kebenaran. Karena itu kebutaan di sini maksudnya adalah kebutaan yang maknawi, bukan kebutaan hissi. Wasammu, dan tuli, maksudnya adalah tuli dari mendengarkan kebenaran. Dan ketulian di sini pun adalah ketulian maknawi, bukan ketulian hissi, sehingga mata dan kemudian juga pendengaran mereka masih berfungsi sebagaimana mestinya, bisa digunakan untuk melihat dan bisa digunakan untuk mendengar. Namun fungsinya secara maknawi untuk melihat, untuk memperhatikan dan kemudian mendengar al-haq, ini tidak berfungsi. Summa taballahu alaihim, summa kemudian taballahu alaihim, Allah memberikan taubat alaihim, atas mereka, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada mereka yang berupa taubat. Kemudian setelah mereka bertaubat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat mereka. Summa amu, kemudian mereka buta, wasammu, dan mereka tuli. Summa amu wa sammu, kemudian mereka buta, kemudian mereka tuli. Kebutaan dan ketulian di sini adalah seperti yang sebelumnya. Apa ya ikhwah? Kebutaan dan ketulian yang maknawi, bukan hissi. Katsirum minhum, kebanyakan dari mereka. Maksudnya mereka ulaika katsirum minhum, mereka adalah katsirum minhum, kebanyakan dari mereka. Yang seperti itu adalah dilakukan oleh kebanyakan dari kaum ahlul kitab. Wallahu basirum bima ya'malun, dan Allah basirun, maha melihat, bima ya'malun, terhadap apa yang mereka lakukan. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala
memberi balasan kepada mereka sesuai dengan amalan mereka. Laqad kafara alladzina qalu, laqad sungguh kafara telah kafir alladzina orang-orang yang qalu mereka mengatakan innallaha sesungguhnya Allah huwal masih ibnu Maryam adalah al-Masih ibnu Maryam. Wa qala al-Masihu dan berkata al-Masih ibnu Maryam, ya bani Israel, wahai kaum bani Israel, u'budullaha, beribadahlah kalian semuanya kepada Allah, Rabbi wa Rabbakum, yang ia adalah Rabbi, Tuhanku, wa Rabbakum, dan Tuhan kalian. Di sini Nabi Isa alaihi salatu wasalam tidak membedakan antara dirinya dan antara selain Nabi Isa, bahwasanya dia adalah abdun marbub, dia adalah seorang hamba di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berada di bawah tarbiyah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini agar menjadi hujjah atas orang-orang Nasrani, bahwasanya apa yang mereka dakwakan ini tidaklah sahih. Apa yang mereka dakwakan tidaklah benar. Kemudian innahu may yusyrik billah, innahu sesungguhnya may yusyrik, barang siapa yang menyekutukan billah terhadap Allah di dalam peribadahannya, faqad haramallahu, faqad maka sungguh haramallahu, Allah mengharamkan alih atasnya al-jannata, surga. Harama ini secara bahasa mana adalah al-man'u. Tahrim ini secara bahasa mana adalah man'u. Karena itu faqad haramallahu al-jannah, maka Allah telah mengharamkan surga atasnya, yakni Allah Subhanahu wa taala mencegah mereka dari masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tentunya adalah apabila mereka meninggal di atas kesyirikan mereka, tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesyirikan di sini bukan semua jenis kesyirikan, tapi syirik apa ya ikhwah? Syirkul akbar, syirik yang besar yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Wa ma'wahu nar, wa ma'wahu wa marji'uhu, dan tempat kembalinya adalah an-naru, neraka. Wa ma lidzalimina, dan tidaklah ada lidzalimina bagi orang-orang yang zalim, yakni dari tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim, yakni orang-orang yang kafir, min ansor, dari penolong. Tidak ada yang mampu menolong kepada mereka, orang-orang yang melakukan kezaliman dengan kezaliman yang besar yang mengeluarkan mereka dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman yang membuat mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah mendakwakan rububiyah bagi Nabi Isa alaihi salatu wassalam, mendakwakan uluhiyah bagi Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Laqad kafara alladzina qalu, laqad sungguh kafara telah kufur alladzina orang-orang yang qalu mereka mengucapkan innallaha sesungguhnya Allah salisu salasatin, salisu salasah, Allah adalah tiga, ya, salasati alihah, Allah Subhanahu wa taala tiga namun apa? Satu. Ya, Allah Subhanahu wa taala salisu salasa, Allah adalah yang ketiga dari tiga Tuhan. Sebagian firqah Nasrani mereka meyakini bahwasannya Allah ada tiga, yaitu siapa ikhwah? Allah, kemudian Isa, dan ibunya, ini Maryam. Mereka mengatakan
bahwasanya Allah ini terdiri dari tiga, yaitu Allah, kemudian Maryam dan Al-Masih Isa ibnu Maryam. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Wa ma min ilahin, sedangkan ma min ilahin, tidaklah ada min ilahin. Dan min di sini adalah min zaidah, tidaklah ada ilah, yakni tidak ada yang ma'bud, tidak ada ma'bud, tidak ada yang diibadai secara hak, illa ilahun wahid, kecuali Tuhan yang satu. Nah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala saja, tidak ada sekutu baginya. Wa illam yang tahu, wa inlam, dan jika tidaklah yang tahu mereka berhenti, amma yakulun, dari apa yang yakuluna mereka mengatakannya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala salisu salasah, la yamassanna alladhina kafaru minhum, sungguh la yamassanna, akan menyentuh alladzina kafaru, terhadap orang-orang yang kafir, minhum, di antara mereka. Min di sini adalah min tab'idiyah, min untuk menyatakan sebagian, yakni orang-orang kafir dari sebagian mereka, yaitu orang-orang kafir yang mereka tidak mau bertaubat dari Nasraniyah mereka, sehingga kemudian mereka tetap mengatakan innallaha salisu salasah, Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Isa, dan kemudian Maryam. Ta'alallahu amma yakuluna ulwan kabira. Azabun alim, azab yang alimun, yang pedih, azab yang menyakitkan, azab yang sangat-sangat pedih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Afala yatubuna ilallah, afala, apakah tidak mau yatubuna, mereka taubat, ilallah, kepada Allah, wa yastaghfirunahu, dan mereka minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ghafurur rahim, wallahu, dan Allah ghafurur rahim, maha mengampuni lagi maha pemberi rahmat kepada hamba-hambanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalangan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertaubat dari kekufuran mereka. Mal masihu ibnu Maryam illa rasul, mal masihu, bukanlah al-Masihu ibnu Maryam, al-Masih ibnu Maryam, illa rasulun, kecuali rasul. Ini adalah nafyul uluhiyah dari Isa ibnu Maryam, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mal Masihu ibnu Maryam illa rasul, qad khalat min qablihi rusul. Qad khalat, ay qad madat, telah berlalu, min qabli, dari sebelumnya, ar-rusulu, beberapa rasul. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya adalah siddiqah, wanita yang sangat jujur. Siddiqah ini adalah bentuk mubalaghah dari apa ya ikhwah? Sadiqah. Yani siddiqah ini wanita yang sangat jujur. Nah, mal masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah. Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati Isa ibn Maryam adalah rasul sebagaimana para rasul Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebelum beliau Isa ibn Maryam. Adapun mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Isa ibn Maryam ini adalah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya beliau bisa mengobati orang yang terkena penyakit belang, beliau bisa menghidupkan orang yang meninggal dunia, dan lain-lainnya. Ini semuanya adalah mukjizat yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari Isa ibnu Maryam. Wa ummuhu siddiqah, ibunya adalah wanita yang sangat jujur, sebagaimana kaum mukminah yang lainnya
yang membenarkan terhadap para nabi dan terhadap para rasul. Kana ya'kulanit ta'am. Karena keduanya, yakni Isa ibnu Maryam dan ibunya, ya'kulani, keduanya makan at-ta'ama, makanan. Keduanya memakan makanan, berarti keduanya membutuhkan kepada nutrisi yang berasal dari makanan. Dan kemudian kalau keduanya makan, berarti konsekuensi logis yang timbul karena makan itu pun juga terjadi. Seperti apa? Kalau kekenyangan juga apa? Sakit perutnya. Terus kemudian kalau diproses apa? Akan keluar berupa apa? Ampas dari jalan depan dan dari jalan belakang. Ini menunjukkan bahwasanya kedua-duanya ini bukanlah Tuhan. Bukanlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Keduanya adalah manusia biasa. Karena itu kana ya'kulani ta'am. Beberapa ulama ahli tafsir ini mengatakan bahwasanya disebutkannya kana ya'kulani ta'am ini adalah juga untuk mengisyaratkan apa yang terjadi setelah makan makanan itu. Seperti yang sudah sedikit kita jelaskan tadi. Ungdur kaifa nubayyinu lahumul ayat. Ungdur, lihatlah. Kaifa nubayyinu, bagaimana nubayyinu kami menjelaskan lahum kepada mereka al-ayat. Ayat-ayat. Ini tanda-tanda yang zahirah atas kebatilan ucapan mereka. Summangdur, kemudian lihatlah. Anna, bagaimana yu'fakun ay yusrafuna an istima'il haq wa ta'ammulihi ba'da hadzal bayan. Bagaimana mereka dipalingkan dari mendengarkan kebenaran dan menta'amulinya, memikirkannya setelah penjelasan ini. Ini subhanallah. Kalau seandainya mereka mau merenungi, tentunya mereka sadar bahwasanya kedua-duanya bukanlah Allah. Kedua-duanya bukanlah ilah yang berhak untuk disembah. Kemudian Allah tegaskan, kul, katakanlah wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ata'buduna min dunillah ata'budun. Apakah kalian beribadah? Apakah kalian beribadah min dunillah terhadap selain Allah? Istibham di sini adalah istibham lil ingkar. Ini Allah mengingkari apa yang mereka lakukan. Ma la yamliku lakum, apa yang la yamliku tidaklah menguasai lakum bagi kalian, dharran, kemadharatan, wala naf'an, dan tidak pula kemanfaatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemadharatan dan memberikan kemanfaatan. Nah. Wallahu huwas samiul alim. Wallahu, dan Allah huwas samiul alim, ia adalah as-sami'u al-alim, yang maha mendengar, al-alimu lagi maha melihat. Allah lah yang maha mendengar, Allah lah yang maha melihat, bukan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kul, katakanlah wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ahlal kitab, wahai kaum ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. La taghlu, janganlah kalian gulu, janganlah kalian melampaui batas fi dinikum, di dalam agama kalian. Orang-orang Yahudi mereka melampaui batas di dalam hak Isa ibnu Maryam, sehingga mereka mengingkari nubuahnya Isa ibnu Maryam. Orang-orang Nasrani mereka gulu di dalam hak Isa ibnu Maryam, sehingga kemudian mengangkat derajat Isa ibnu Maryam ke dalam derajat uluhiyah, sehingga dikatakan sebagai Tuhan. Ghairal haqqi, dengan gulu, dengan melampaui batas yang tidak dibenarkan, yang tidak hak, melampaui batas yang batil. Ini adalah larangan terhadap kaum ahlul kitab
namun pada hakikatnya juga merupakan larangan bagi kita semuanya umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian semuanya mengikuti ahwa'a qaumin, hawa nafsu qaumin, suatu kaum. Hawa ini adalah matad'u ilahi syahwat, apa yang syahwat menyeru kepadanya. Hawa tidaklah dinamakan hawa kecuali karena hawa nafsu ini bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah kalian mengikuti hawa nafsu suatu kaum qad dallu, yang mereka telah sesat, min qablu, sebelum kalian semuanya. Yani nenek-nenek moyang kalian, pemimpin-pemimpin kalian, tokoh-tokoh kalian yang berada di atas kesesatan sebelum diutusnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah mereka kalian ikuti. Ya. Wa adallu, dan mereka menyesatkan kasiron, kebanyakan orang yang mengikuti mereka. Wa adallu, dan mereka sesat ini tatkala telah diutusnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam an sawa'is sabil, dari sawa'is sabil, jalan yang lurus. Karena sawa sabil ini adalah mana asalnya adalah apa? Al-i'tidal, ya. Karena jalan yang lurus. Mereka telah tersesat dari jalan yang lurus, karena itu janganlah diikuti orang-orang yang memiliki sifat seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan keistiqomahan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mau untuk mentadabburi, merenungi, memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat kauniyah ataupun ayat-ayat syar'iyah, sehingga kemudian kita akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyanal yakin, hingga datangnya kematian kepada kita semuanya, hingga ajal menjemput kita masing-masing. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bihadyihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Nas'alullaha ta'ala an yuwaffiqana wa iyyakum bil ilmi nafi' wal amali salih wa bima yuhibbuhu Allahu wa yardah. Allahumma ya mu'allima Adam wa Ibrahim 'allimna, wa ya mufahhima Sulaimana fahimna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Lu'ina, dilaknat. Apa makna laknat, ikhwah? Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina kafaru. Siapa? Orang-orang yang kafaru, orang-orang yang kafir. Min bani Israila. Min bani Israil, dari kalangan Bani Israil, anak keturunan Israil. Siapa ikhwah Israil? Nabi Yakub. Israil dalam bahasa Arab maknanya apa? Abdullah. Ala lisani Dawuda, di atas lisan Nabiullah Dawud, wa Isa bin Maryam, dan Isa ibni Maryam, karena mereka melanggar apa yang menjadi petuah-petuah mereka. Dzalika, kenapa mereka dilaknat? Dzalika, yang demikian itu adalah bima asau, dengan sebab apa yang mereka
bermaksiat. Maksiat adalah lawan dari taat. Taat adalah apa ya ikhwah? Berasal dari kata atau, mana tunduk, patuh. Dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dzalika bima asaw. Yang demikian itu adalah dengan sebab bima asaw, dengan sebab isyanihim, dengan sebab kemaksiatan mereka. Wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh. Kanu adalah mereka la yatanahawna, tidaklah saling melarang. La yanha ba'dhum ba'dan. Karena perkataan yatanahawna ini adalah mengikuti wazan apa ikhwah? Tafa'ala, yang mana dalam muqabalah menunjukkan sebagiannya ini tidak melarang terhadap sebagian yang lain. Am mungkarin, dari kemungkaran, fa'aluh, yang mereka mengerjakannya. Kejelekan yang mereka kerjakan ini disetujui oleh orang lain walaupun mereka tidak mengerjakannya. Allah Subhanahu wa taala mensyarikatkan antara orang yang mengerjakan dan tidak mengerjakan namun setuju terhadap orang yang mengerjakan perbuatan kemaksiatan tersebut. La bi'sa ma kanu yaf'alun. La bi'sa, sungguh betapa jeleknya, ma kanu, apa yang ada mereka, yaf'alun, mereka mengerjakannya. Ini adalah merupakan dalil ala anna tarkan nahyi anil munkar ini minal adhaim. Meninggalkan, melarang dari perkara yang mungkar ini adalah termasuk perkara yang besar, termasuk dosa yang besar. Tara katsiran minhum. Tara, engkau akan melihat katsiran, kebanyakan minhum dari mereka, yatawallawna, mereka berwala, mereka berloyal dengan loyal diniyah, alladzina kafaru, kepada orang-orang yang kafir. Mereka jadikan orang-orang yang kafir sebagai teman-teman akrab mereka, yang mereka berloyal kepada mereka dari sisi agama mereka. La bi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum. La bi'sa, sungguh betapa jeleknya, ma qaddamat lahum, apa yang mereka perbuat, lahum, untuk mereka. Ini anfusuhum, ma qaddamat, apa yang diperbuat, lahum, untuk mereka, oleh anfusuhum, jiwa-jiwa mereka. An sakhitallahu alaihim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, sakhitallah, Allah murka, alaihim, atas mereka. Allah Subhanahu wa taala murka terhadap mereka yang melakukan perbuatan tersebut. Wa fil adzabi, dan di dalam azab, hum, mereka khalidun, mereka kekal, yakni mereka kekal di neraka jahanam dengan sebab perbuatan mereka. Walau kanu yu'minuna billahi, walau, dan kalau seandainya kanu adalah mereka, yu'minuna, mereka beriman, bila, terhadap Allah, dengan iman yang murni, imanan khalisan bila nifakin, iman yang murni dengan tanpa tercampuri dengan kemunafikan, wan nabi, dan terhadap nabi, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma unzila ilaihi, dan apa yang diturunkan kepadanya, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Qur'an. Mattakhaduhum awliya'a. Mattakhaduhum, tidaklah mereka menjadikan mereka, yakni orang-orang kafir, awliya'a, sebagai wali-wali mereka, sebagai teman-teman akrab mereka yang mereka berloyal kepadanya dengan loyal diniyah. Walakinna, dan tetapi, katsiran minhum, kebanyakan dari mereka, fasikun, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Apa fasik, ikhwah? Keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Naam. Walakinna katsiran minhum fasikun kharijuna an ta'atillahi subhanahu wa ta'ala, keluar dari taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La tajidanna asyaddan nasi, la tajidanna, sungguh engkau benar-benar akan menjumpai wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyaddan nasi, paling sangatnya manusia, apanya? Adawatan, permusuhannya, lilladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman, adalah al-yahuda, orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini sangat permusuhannya kepada orang-orang yang beriman. Walladzina asyraku, dan orang-orang yang asyraku, mereka telah berbuat kesyirikan. Apa itu syirku ya ikhwah? Taswiyah. Syirku atau taswiyah, atau dalam pengertian yang lain, asyirku ini maknanya adalah al-haddu secara bahasa. Al-haddu, dikatakan kita menserikatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang lainnya karena kita menjadikan bagian peribadatan sebagiannya bagi Allah dan sebagiannya bagi selain Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dinamakan seseorang ini melakukan kesyirikan. Nah, secara bahasa asyirku adalah maknanya adalah al-haddu. Dinamakan seseorang melakukan kesyirikan dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena ia menjadikan peribadatan ini terbagi menjadi dua. Sebagiannya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala, sebagiannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia mensyirikatkan selain Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang asyraku, wala tajidannahum, dan sungguh benar-benar engkau wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjumpai akrabahum mawaddatan, sedekat-dekat mereka, mawaddatan apanya? Kecintaannya, lilladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman, alladzina qalu, orang-orang yang mereka mengucapkan, inna, sesungguhnya kami Nasara, kami adalah orang-orang Nasrani. Dzalika, yang demikian itu, bi anna, dengan sebab sesungguhnya, minhum, di antara mereka ada kissisina waruhbana, kissisin ini para ulama mereka, waruhbana, dan para ahli ibadah mereka, wa annahum, dan sesungguhnya mereka la yastakbirun, tidaklah mereka berlaku sombong. Orang-orang Nasrani walaupun mereka memusuhi terhadap kaum mukminin, umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman terhadap risalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nubuah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan segala apa yang dibawa oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi permusuhan mereka jika dibandingkan dengan orang Yahudi ini adalah lebih ringan. Karena di antara mereka ada para ulamanya dan juga para ahli ibadahnya, mereka lebih lembut sikapnya terhadap orang-orang yang beriman. Walaupun mereka semuanya sama-sama masuk dalam kategori firman Allah Subhanahu wa taala, walang tardu angkal yahudu wal nasara hatta tatabi'a millatahum. Mereka pun juga senantiasa berusaha untuk mendakwahkan agama mereka agar kita ini berada di dalam milah mereka. Wa idza sami'u, wa idza, dan apabila sami'u, mereka mendengar, ma unzila, apa yang unzila diturunkan ila rasul, kepada rasul, tara ayunahum, tara, engkau melihat, ayunahum, terhadap penglihatan mereka, tafidhu minad dam'i, bercucuran minad dam'i, dari apa? Mata, air mata ya, bukan mata air ya, air mata ya. Tafidhu minad
minad dam'i. Di sini Allah SWT katakan dengan tafidhu, berasal dari kata faid, yakni faidan, yang artinya di sini apa? Bercucuran matanya ini sangat deras, menunjukkan bahwasannya mereka ini benar-benar memahami apa yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW adalah sebagai kebenaran dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti apa yang terjadi pada Raja Habasyah. Siapa ya kawan? Najasyi ya. Najasyi ketika kaum muslimin berhijrah ke Habasyah, kemudian beliau meminta siapa? Ja'far bin Abi Thalib ya, membacakan ayat yang berkaitan dengan Maryam dalam Al-Quran. Ketika mendengarnya, maka dia menangis terseduh-seduh ya. Mimma arafu, dari sebab apa yang arafu mereka mengetahui, minal haqqi, dari kebenaran. Nah, yaqulun, mereka mengatakan, Rabbana, wahai Tuhan kami, amanna, kami beriman terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, faktubna, maka tuliskanlah kami ma'asyahidin, bersama orang-orang yang bersaksi terhadap risalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menjadi saksi bagi manusia kelak di yaumul kiamah sebagaimana umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.